Film dimulai dengan latar tahun 1870 di New Mexico. Tepatnya 5 tahun setelah Perang Saudara yang terjadi di Amerika. Seorang koboi berkulit hitam terlihat berjalan mendekati kereta yang akan berangkat. Karena di zaman itu orang kulit hitam masih hidup di bawah masa diskriminasi paling berat, maka tidak heran jika orang-orang di sekitar pun menatap koboi ini dengan tatapan yang aneh. Pemilik kereta langsung menanyakan dokumen-dokumennya. Dan walaupun dokumennya lengkap serta dia sudah memilih sebuah kursi di dalam kereta, koboi ini malah disuruh untuk duduk di bagasi kereta. Sehingga dengan kesal dia pun menyerahkan pistol yang dibawanya lalu berjalan menuju bagasi. Koboi berkulit hitam ini bernama Mo Washington. Orang-orang yang akan berangkat dengan kereta ini adalah Carly, si pemilik kereta, Andy, kondektur kereta, Wheeler, Phil, dan seorang wanita bernama Margaret. Kereta ini pun berangkat menuju Colorado. Di peristirahatan pertama, Mo berdiri sambil menatap sebuah kertas yang disimpan di dalam Alkitabnya. Di sini terungkap kalau Mo sudah membeli sebidang tanah untuk membangun rumahnya. Dan kertas itu adalah kwitansi pembelian serta harta satu-satunya yang dimiliki Mo. Malam harinya sebelum tidur, Wheeler datang dan berbincang sebentar dengan Mo. Di sini terungkap kalau Wheeler adalah seorang sheriff dan ia berangkat ke Colorado untuk melihat istrinya yang sedang akan melahirkan. Sebelum pergi untuk tidur, Wheeler memberikan pistol milik Mo supaya Mo bisa menjaga dirinya jika ada ular ataupun binatang buas lainnya yang membahayakan. Keesokan harinya mereka pun melanjutkan perjalanan. Tetapi belum jauh berjalan, tiba-tiba segerombolan bandit datang dan mengepung kereta itu. Carly dan Andy pun tidak dapat berbuat apa-apa dan terpaksa harus menyerah untuk digeledah. Kelompok bandit ini dipimpin oleh seorang perampok bank terkenal bernama Tommy Walsh. Wheeler dan Phil turun dari kereta, sedangkan Margaret bersikeras untuk tetap duduk di dalam kereta itu. Mo yang bersembunyi di bagasi pun disuruh turun dan bergabung dengan semua orang yang berdiri. Saat para bandit hendak menggeledah kereta, Phil kemudian berteriak sambil memegang dadanya dan berkata kalau jantungnya mulai kumat. Saat Tommy mendekatinya, tiba-tiba baku hantam pun terjadi. Kuda-kuda yang kaget mendengar bunyi tembakan akhirnya berlari dan menyeret kereta itu. Mo berhasil mengejar dan naik ke atas kereta. Terjadi pertempuran kecil di atas kereta dan kereta pun terlepas dari kuda-kuda yang menariknya dan menuju ke sebuah jurang. Lalu Andy melempar sebuah pistol untuk Mo dan di sini terungkap sudah kalau Mo ini sangat jago menggunakan pistolnya hingga Andy pun sampai heran melihatnya. Mo kemudian membopong tubuh Andy ke sebuah pohon sambil terus beradu tembak bersama para anak buah Tommy yang berhasil keluar dari kereta tadi. Tiba di pohon itu, Andy ternyata sudah tak kuat lagi. Lalu dia pun diam di situ. Tommy yang melihat skill Mo dalam menembak akhirnya berjalan mendekatinya untuk berbicara. Tapi Carly langsung muncul dan menghajarnya. Di sini terlihat juga Wheeler membopong Seal yang terkena tembakan di awal pertempuran tadi. Carly yang marah karena Andy yang sudah sekarat ini yang sudah mau menembak Tommy, tapi Wheeler menahannya dan mengatakan jika Carly nekat menembak Tommy, maka ia akan dihukum gantung. Carly pun menurut. Mereka pun mengatur rencana untuk mencari bantuan di kota terdekat untuk menyelamatkan Phil.
Tommy akan diikat di pohon dan Mo dipercayakan untuk menjaganya. Awalnya Carly tidak setuju karena memandang remeh Mo yang menurutnya terlalu kecil untuk melaksanakan tugas menjaga buronan seperti Tommy ini. Tapi Wheeler yang percaya Mo bisa melakukan tugas itu tetap pada pendiriannya agar Mo tetap tinggal bersama Tommy di situ untuk menunggu mereka pergi mencari bantuan. Belum lama Wheeler dan kawan-kawannya pergi, Tommy mulai mencoba mempengaruhi Mo supaya bisa melepaskannya. Sayangnya Mo tidak segampang itu bisa diintimidasi. Dan di sini terungkap kalau Mo adalah seorang wanita berkulit hitam yang menyamar sebagai seorang laki-laki. Dan semua orang tidak menyadari hal itu. Tommy bisa mengetahuinya dan ini membuat Mo balik mengintimidasi Tommy dan menyiksanya sambil memprotes perlakuan orang kulit putih yang sangat tidak manusiawi terhadap orang berkulit hitam. Setelah menyiksa Tommy, Mo teringat akan Alkitabnya dan dia menyuruh Tommy untuk berdiri karena mereka akan pergi berjalan mencari kereta yang jatuh ke jurang tadi untuk mengambil Alkitabnya. Di sini lalu Tommy berkata kalau harusnya Mo membiarkan Alkitab itu saja karena mereka sedang berada di wilayah suku Comanche yang bisa muncul kapan saja untuk menghabisi mereka berdua. Mo tidak menghiraukan itu dan tetap pergi untuk mencari kereta itu. I do hope you find the Bible. Oh, sinner. Saat tiba di bawah jurang, Tommy tiba-tiba berlari dan memaksa Mo untuk mengejarnya. Belum lama terjadi kejar-kejaran itu, ya, Tommy ditahan oleh 2 orang Comanche. Dan saat mendekat, 1 orang Comanche juga langsung menahan Mo. Di sini Tommy yang bisa berbahasa Comanche ini juga lalu berbicara agar para Comanche menghajar Mo. Tapi sebelum itu terjadi, Mo mulai melawan dan menghajar para Comanche itu. Kini tersisa tinggal Mo dan 1 orang Comanche yang mengsekap Tommy. Di luar dugaan, ternyata Mo bisa berbicara dengan bahasa Comanche dan membuat Comanche itu melepaskan Tommy dan pergi dari situ. Mo akhirnya bisa mendekati kereta yang sudah hancur itu, lalu mencari Alkitabnya dan tiba-tiba menangis karena satu-satunya harta berupa surat tanah itu sudah terkena air dan rusak, sudah tidak bisa terbaca lagi. Mo sangat merasa putus asa di sini karena harapan untuk memulai hidup barunya sirna seketika. Malam harinya saat duduk berdua, Tommy pun mengajak Mo untuk bercerita tentang kertas apa yang ada di dalam Alkitab itu dan kenapa Mo terlihat sangat sedih saat melihat kertas itu hancur. Lalu Mo bercerita kalau itu adalah satu-satunya hartanya. Ia membeli tanah itu agar bisa memulai hidup baru dan mendapatkan kebebasannya sendiri. Mo juga bercerita kalau waktu perang selesai dia mengamati para tentara selama 4 tahun dan meniru cara mereka berbicara, berjalan, dan bergaul. Saat dia berhasil meniru gaya para tentara, dia pun mencukur rambutnya, membeli beberapa pakaian laki-laki, dan mendaftar untuk bergabung dengan salah satu pasukan berkulit hitam dan menjadi tentara. Mo berkata saat diterima menjadi tentara, dia mendapatkan sebuah seragam dan seragam itulah yang membuat dia baru pernah merasakan kebebasan sesungguhnya. Dia pun membeli tanah untuk memulai hidup baru dan semuanya berjalan lancar sampai hari di mana Tommy dan kelompoknya datang
dan merampok kereta yang ditumpangi Mo kemarin. Tommy lalu bercerita tentang dirinya. Dia ternyata bisa berbahasa Comanche karena istrinya adalah seorang perempuan dari suku Comanche. Dia juga bercerita kalau dia dan anak buahnya baru saja merampok bank kemarin dan mendapat uang sejumlah $40.000. Mereka menyembunyikan uang itu dan hanya Tommy yang tahu tempatnya. Hal ini membuat anak buahnya terus mengikutinya. Tommy tahu kalau saat mereka mengambil uang hasil rampokan itu, sudah pasti para anak buahnya akan menghabisinya. Sehingga Tommy belum mau memberitahu tempat dia menyembunyikan uang itu. Saat asik bercerita, tiba-tiba seorang pria berkulit hitam datang menghampiri mereka. Pria ini mengaku kalau dia punya pertanian di dekat situ. Di sini Tommy mencurigai pria itu sebagai pemburu hadiah karena setahu Tommy tidak ada petani orang kulit hitam di sekitar situ. Tommy meminta Mo untuk menembak pria itu, tapi masih ragu sehingga mereka terus berbicara di sini. Pria ini kemudian berkata kalau Tommy telah merampok $120.000 dari bank. Mo lalu bertanya pada Tommy karena Tommy tadi mengatakan kalau dia hanya merampok $40.000. Hal ini membuat Mo yang memegang pistol menjadi bingung untuk memutuskan siapa yang berkata jujur antara mereka berdua. Mo lalu mengembalikan pistol milik pria itu dan menyuruhnya pergi dari situ. Namun tiba-tiba terjadi baku tembak di sini, dan Tommy pun tidak bisa berbuat apa-apa karena masih dirantai. Terjadilah pertarungan antara Mo dan pria hitam ini. Mo hampir saja dihabisi di sini, tapi akhirnya pria hitam itu berhasil mati terbakar. Pagi harinya, Tommy berkata kalau tidak lama lagi anak buahnya pasti menemukan mereka dan menghabisi mereka berdua. Tommy menawarkan kerjasama dengan Mo dengan syarat Mo harus melepaskan ikatannya. Jika Mo sepakat, maka uang hasil perampokan yang disembunyikan Tommy itu akan menjadi milik mereka berdua dengan cara dibagi rata. Jika Mo tidak mau, maka Tommy tak mampu berkata apa-apa lagi jika anak buahnya berhasil menangkap mereka berdua. Di sini Mo malah tersinggung dan mengatakan kalau dia akan menghabisi Tommy beserta anak buahnya. Mo lalu mengambil posisi dan bersiap untuk menyambut anak buah Tommy yang sepertinya sudah mendekat, dan benar saja. Mereka datang dan dua anak buah Tommy berhasil dihabisi Mo. Tak lama kemudian beberapa anak buah Tommy tiba dan mereka pun terheran-heran karena dua kawan mereka telah tewas di situ. Lebih kaget lagi saat Tommy mengatakan kalau yang melakukan hal itu adalah seorang wanita. Mereka pun berpencar untuk mencari Mo. Salah satu pria bernama Faik berhasil menemukan Mo dan akhirnya berhadapan dengan Mo. Mo kewalahan di sini, namun akhirnya berhasil menghabisi Faik. Di tempat lain, Tommy dilepaskan anak buahnya. Dan tanpa membuang waktu banyak, ia pun menghabisi anak buahnya itu. Mo akhirnya berhasil menghabisi anak buah Tommy yang terakhir. Di sini akhirnya tersisa Tommy dan Mo yang akan berhadapan nanti. Saat mereka bertemu, Tommy masih berusaha untuk mengajak Mo bekerja sama dengan cara kabur
bersama dan berbagi uang hasil rampokan yang ia sembunyikan. Dia mengatakan dengan uang itu, Mo pastinya akan mencatat sejarah baru sebagai orang kulit hitam yang kaya raya dan mendapatkan kebebasannya sendiri. Sayangnya di sini Mo tidak mau mengikuti ajakan Tommy dan memilih menyelesaikan dengan hukum rimba. Siapa kuat, dia yang menang. Akhirnya mereka sepakat untuk melakukan duel ala cowboy. Tommy pun kalah. Sebelum meninggal, Tommy lalu berkata kalau sebenarnya Mo tahu di mana Tommy menyimpan uang itu. Asalkan Mo mempercayai pikirannya sendiri. Mo lalu menghabisi Tommy di sini dan mengumpulkan semua mayat orang-orang yang sudah dihabisinya dan meletakkan jasad-jasad itu mengelilingi pohon tempat mereka tinggal tadi. Saat Wheeler datang bersama Sheriff wilayah, mereka pun kaget dengan pemandangan yang mereka lihat di situ. Di sini karena hanya Mo yang hidup, secara logis mereka berpikir tidak mungkin Mo yang masih anak-anak ini bisa menghabisi para penjahat kelas kakap seperti Tommy dan kelompoknya. Mereka pun memutuskan untuk membayar Wheeler atas tindakannya karena Wheeler yang telah melaporkan keberadaan mereka. Sheriff dan rombongannya pergi dari situ. Mereka membiarkan Mo tetap hidup dengan syarat Mo harus menguburkan semua jasad itu sebelum pergi dari situ. Mo yang duduk mengingat kata-kata Tommy dan akhirnya pergi ke sebuah salib yang sejak awal film ada di situ. Dan benar saja, uang rampokan Tommy yang senilai $120.000 ternyata terkubur rapih di situ. Dan film pun tamat.